Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, langsung saja kita bahas soal pertama. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Oke, kita lihat di sini option yang A, menulis kata di antaranya menjadi di antaranya. Oke teman-teman, gitu ya. Di sini penggunaan kata di antaranya seharusnya penulisannya dipisah gitu ya, di antaranya. Kenapa? Karena dia itu berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Dia tidak berfungsi sebagai imbuhan, makanya kata dinya harus kita pisah. Jadi penulisan yang tepat itu menggunakan kata dinya dipisah kemudian antaranya. Jadi ini sudah tepat jawaban untuk option yang A ya. Untuk opsi B kita bahas dulu kenapa opsi B kurang tepat, karena disebutkan di sini katanya kamu harus menulis kata pelita V gitu ya, menjadi pelitanya nanti huruf besar semua gitu ya. Nah ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena kata pelita ini bukan bagian dari akronim gitu. Kalau misalkan akronim kemudian semuanya ada maknanya gitu ya per setiap hurufnya, nah berarti itu nanti bisa jadi kamu menggunakan huruf besar. Kakak kasih contoh misalnya DPR gitu ya. Nah DPR ini ada singkatannya masing-masing per hurufnya, Dewan, kemudian Perwakilan, terus R-nya ada rakyat gitu ya. Nah karena pelita ini satu aja gitu ya maknanya, jadi kamu nggak usah harus bikin huruf besar semuanya. Jadi makanya ini kurang tepat. Opsi C, menghilangkan tanda koma setelah kata pelita P. Nah ini kurang tepat ya, jadi kamu nggak boleh ngilangin. Kenapa? Karena kita mau misahin gitu ya anak kalimat dengan induk kalimat seperti itu. Oke, opsi D, menulis kata di samping menjadi di samping. Nah, kurang tepat ya penulisan kata di samping di sini sudah tepat penggunaannya karena dia kata depan gitu ya. Nah, kemudian menulis kata di samping menjadi reguler kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya. Penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita lihat. Di sini disebutkan dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur mengadakan koordinasi dengan para pengawas perusahaan. Kalau kita cek option yang A, menambahkan tanda koma sebelum kata yakni seperti itu. Oke teman-teman, nah ini penggunaan tanda koma di sini memang seharusnya kita beri tanda koma. Kenapa? Karena kata yakni itu dia biasanya menunjukkan suatu perluasan gitu ya. Jadi sebelum kata yakni kita harus menambahkan tanda koma seperti itu. Kemudian opsi yang B, menghilangkan tanda koma setelah kata bekerja gitu ya. Nah ini kurang tepat gitu ya. Kemudian menulis kata pimpinan dengan huruf awal kapital tidak gitu ya. Jadi karena pimpinan di sini tidak disertai dengan namanya kecuali disertai dengan namanya. Menulis kata pabrik rotan dengan huruf awal kapital, nah ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena pabrik rotan di sini tidak awalan gitu ya. Nah dalam suatu kalimat, jadi bukan huruf besar. Menulis kata pengawas perusahaan dengan huruf awal kapital kurang tepat juga. Jadi jawabannya opsi yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat. Kita lihat di sini kalimat 3, apakah ada salah penggunaan tanda baca komanya. Di sini disebutkan, namun kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa berkomunikasi satu dengan yang lain karena asik dengan dunianya sendiri seperti itu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini di kalimat nomor 3
Di sini kan ada kata namun gitu ya. Nah, kata namun di sini penggunaan tanda koma sudah tepat karena dia menunjukkan suatu konjungsi. Kemudian di sini disebutkan sebelum kata karena itu ada tanda koma. Jadi teman-teman, sebelum kata karena, kemudian sebelum kata agar, dan sebelum kata dapat, kamu jangan menggunakan tanda koma. Nah, jadi ini kurang tepat ini penulisannya gitu ya. Nah, penggunaan tanda komanya seharusnya ini dihapuskan nih tanda koma setelah kata yang lain gitu, oke? Nah, makanya kita sudah ketemu nih berarti kesalahan penggunaan tanda komanya ada di kalimat ketiga. Oke, kita cek untuk kalimat kelima sudah tepat penggunaannya. Kenapa? Karena di sini ada pemisahan unsur kata di dalam kalimat gitu ya, terkait dengan minat mengenai budaya populer. Kemudian di kalimat 7 gitu ya, ini sudah tepat juga penggunaan tanda komanya karena di sini memisahkan unsur kata dalam kalimat. Oke, di kalimat 8, nah di sini sudah tepat juga penggunaannya. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata, seperti itu ya. Oke, kemudian di kalimat 1, nah ini penggunaannya sudah tepat gitu ya, tanda baca. Di sini tidak ada tanda koma gitu ya. Nah, jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya ya. Di sini disebutkan pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda koma. Nah, ini penggunaan tanda koma lagi. Kalau kita lihat di kalimat 1, di sini penggunaan tanda koma sudah tepat karena ini misahin anak kalimat dengan induk kalimat gitu ya, tanda koma yang di sini. Kemudian di sini sudah tepat penggunaan tanda komanya karena sebelum kata perluasan biasanya dia diberi tanda koma, misalnya kata seperti, kemudian selain itu ada kata yakni, kemudian diantaranya. Jadi nanti kamu awali dengan tanda koma. Kemudian di sini ada tanda koma juga. Nah, di sini itu menunjukkan pemisahan unsur kata dalam suatu kalimat gitu ya. Jadi untuk kalimat 1 tidak ada kesalahan. Oke, kita bahas di kalimat 2. Berbagai seni pertunjukan juga digelar selama festival berlangsung. Ini sudah tepat karena dia menunjukkan perluasan. Jadi kamu menggunakan tanda koma sebelum kata perluasan. Dan di sini ada pemisahan unsur kata dalam suatu kalimat ya. Jadi udah tepat penggunaannya. Oke, berarti tidak terjadi kesalahan di kalimat 2. Kita bahas kalimat 3, bahkan. Nah, setelah kata konjungsi, ini konjungsi antar kalimat gitu ya. Bahkan itu biasanya dia penguatan, menunjukkan atau menyatakan hubungan penguatan. Jadi setelah kata konjungsi ada tanda koma. Nah, ini tepat penggunaannya. Kemudian di sini kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita misahin unsur kata dalam kalimat ini seharusnya setelah kata aktivis di sini juga diberi tanda koma gitu. Cuma di sini nggak dikasih tanda koma, makanya kalimat 3 ini berarti ada kesalahan penggunaan tanda koma seperti itu. Jadi kita sudah nemu nih jawabannya, berarti jawabannya adalah opsi yang C, kalimat ketiga. Baik teman-teman, di sini kalau punya soal latihan silakan teman-teman kerjakan. Hasil latihannya silakan kalian tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, itu dia tadi prediksi soal SNBT 2024 pemahaman bacaan dan nilai sekian dari kakak. Semoga ngebantu. Sampai jumpa.